Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ketentuan dunia usaha, kita sering mendengar istilah CSR. CSR itu merupakan salah satu kewajiban perusahaan yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Jadi, apa sih CSR itu? Perkenalkan, nama saya Safira Nurhaliza dari kelas 1F nomor 24 akan menjelaskan lebih lanjut tentang CSR. Yang akan saya bahas kali ini yaitu pengertian, pola, manfaat, bentuk, dan alasan perusahaan menggunakan CSR. Prastowo dan Huda pada tahun 2011 menyatakan CSR atau Corporate Social Responsibility adalah mekanisme alami sebuah perusahaan untuk membersihkan keuntungan-keuntungan besar yang diperoleh. Sebagaimana diketahui, cara-cara perusahaan untuk memperoleh keuntungan kadang-kadang merugikan orang lain, baik itu yang tidak disengaja, apalagi yang disengaja. Dikatakan sebagai mekanisme alamiah karena CSR adalah konsekuensi dari dampak keputusan-keputusan ataupun kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh perusahaan. Maka kewajiban perusahaan tersebut adalah membalikkan keadaan masyarakat yang mengalami dampak tersebut kepada keadaan yang lebih baik. Selanjutnya, saya akan menyebutkan pola dari CSR itu sendiri. Yang pertama adalah keterlibatan langsung, kedua melalui yayasan atau organisasi perusahaan, ketiga bermitra dengan pihak lain, dan yang terakhir adalah mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. Pola yang pertama adalah keterlibatan langsung. Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan kepada masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, sebuah perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya, seperti corporate secretary atau public affairs manager, atau menjadi bagian dari tugas public relation. Pola yang kedua adalah melalui yayasan atau perusahaan sosial perusahaan. Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau grupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan di perusahaan-perusahaan di negara maju. Biasanya perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin, dan dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan. Beberapa yayasan yang didirikan oleh perusahaan-perusahaan besar antara lain adalah Yayasan Coca-Cola Company, Yayasan Sahabat Aqua, Yayasan Dharma Bakti Astra, dan lain-lain. Pola yang ketiga adalah bermitra dengan pihak lain perusahaan. Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga sosial atau organisasi atau non-pemerintah, instansi pemerintah, universitas, atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya. Beberapa lembaga sosial atau ORNOP yang bekerja sama dengan perusahaan dalam menjalankan CSR antara lain adalah Palang Merah Indonesia, Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, Dompet Duafa, instansi pemerintah yang meliputi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Depdiknas, Depkes, Depsos, dan media sosial, antara lain Kita Peduli Indosiar. Pola yang keempat atau pola yang terakhir adalah mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota, atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Dibandingkan dengan model lainnya, pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat hibah pembangunan. Pihak konsorsium atau lembaga semacam itu yang dipercayai oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya secara proaktif mencari mitra kerjasama dari kalangan lembaga operasional dan kemudian mengembangkan program yang disepakati bersama. Hugh William pada tahun 2001 menyebutkan tujuan CSR adalah untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitar perusahaan dan bekerja sama untuk memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar. Dalam upaya meningkatkan kepedulian pada masyarakat sekitar, ada 5 macam kegiatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan dengan memberdayakan masyarakat
dalam bidang antara lain yang pertama adalah pengembangan ekonomi, misalnya kegiatan di bidang pertanian, peternakan, koperasi, dan UMKM atau usaha kecil menengah. Yang kedua adalah kesehatan dan gizi masyarakat, misalnya penyuluhan, pengobatan, imunisasi pada balita, program sanitasi, dan lain-lain. Yang ketiga adalah pengelolaan lingkungan, misalnya penanganan limbah yang ada di sungai sekitar perusahaan dan pemukiman warga, pengelolaan sampah di rumah tangga, dan lain-lain. Yang keempat adalah pendidikan keterampilan dan pelatihan, misalnya memberikan beasiswa bagi siswa yang berprestasi dan tidak mampu, memberikan sarana pelatihan, dan lain-lain. Yang kelima adalah sosial, budaya, agama, dan infrastruktur, misalnya kegiatan bakti sosial di desa, perbaikan infrastruktur bangunan, keagamaan di wilayah masyarakat sekitar, dan lain-lain. Manfaat corporate social responsibility ada dua, yaitu bagi perusahaan dan masyarakat. Yang pertama untuk perusahaan. Bagi perusahaan, CSR memberikan banyak manfaat, diantaranya meningkatkan citra atau image perusahaan di mata masyarakat dan publik, adanya potensi untuk mengembangkan kerjasama dengan perusahaan lain, dapat membedakan perusahaan tersebut dengan para kompetitor, dan memperkuat brand perusahaan di mata masyarakat dan publik. Yang kedua adalah manfaat CSR untuk masyarakat. Yang pertama adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, meningkatkan kelestarian baik lingkungan hidup atau fisik maupun sosial dan budaya di sekitar perusahaan. Kemudian terbangun serta terpeliharanya fasilitas umum dan fasilitas masyarakat yang sifatnya sosial yang berguna untuk masyarakat dan khususnya yang berada di sekitar perusahaan tersebut. Pembahasan yang selanjutnya adalah bentuk dari corporate social responsibility. Wijaya dan Yeremia pada tahun 2008 berpendapat bentuk-bentuk CSR antara lain adalah yang pertama, bentuk ekonomis. Pada tipe ini, CSR dilaksanakan sebatas pada aspek yang sesuai dengan tanggung jawab perusahaan, yaitu menghasilkan produk yang bermanfaat. Perusahaan tidak boleh menimbulkan kerusakan, melakukan upaya untuk mencegah kerusakan, dan menjadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik. Yang kedua adalah bentuk filantropis. Dalam program CSR filantropis, perusahaan merasa memiliki kewajiban mendorong hal-hal baik dengan mensponsori kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh institusi, sekolah, museum, dan yang lainnya. Ada program yang dilakukan murni untuk tujuan sosial, ada juga yang bertujuan untuk mendapatkan reputasi yang baik. Yang ketiga adalah bentuk jejaring sosial. Perusahaan juga merupakan bagian dari masyarakat yang ada, memenuhi kewajibannya dan mematuhi etika yang berlaku. Perusahaan tidak boleh hanya melakukan aktivitas untuk kepentingan dirinya, tetapi juga untuk memberikan manfaat kepada para stakeholder, termasuk masyarakat. Yang keempat adalah bentuk integratif. Pada tipe ini, program CSR menjadi sarana untuk mengintegrasikan profit dan tanggung jawab sosial perusahaan. Manajemen harus memastikan bahwa bisnis bisa beroperasi sesuai dengan nilai sosial, karena perusahaannya tergantung pada masyarakat demi kelangsungan pertumbuhan dan eksistensinya. Materi selanjutnya adalah alasan perusahaan harus melakukan corporate social responsibility. Bath pada tahun 2006 menjelaskan 3 alasan mengapa perusahaan harus melakukan CSR. Alasan yang pertama adalah perusahaan harus patuh terhadap peraturan nasional. Begitu pula dengan multinasional yang harus mematuhi ketentuan hukum, kesepakatan, konvensi, ataupun standar internasional yang berlaku. Alasan yang kedua adalah meminimalisir resiko. Lebih dari sekedar kepatuhan, perusahaan harus menyadari dampak nyata dan dampak potensi secara sosioekonomi, politik, dan lingkungan.
Berdasarkan pada kesadaran inilah, perusahaan harus menerapkan kebijakan untuk meminimalisir dampak kerusakan lingkungan yang dihasilkan oleh bentuk produksi dari perusahaan. Alasan yang ketiga adalah pembentukan nilai. Lebih dari sekedar kepatuhan dan meminimalisir kerusakan, perusahaan dapat menciptakan nilai sosial yang positif dengan melibatkan masyarakat yang ada di dalamnya, seperti inovasi investasi sosial, konsultasi dengan stakeholder, dialog kebijakan, dan membangun intuisi masyarakat baik secara mandiri maupun bersama dengan perusahaan lainnya. Di sini saya menunjuk PT PLN sebagai contoh dari Corporate Social Responsibility. PLN telah berkomitmen menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengupayakan tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi dan menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. PLN bertekad menyelaraskan pengembangan ketiga aspek dalam penyediaan listrik, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk itu, PLN mengembangkan program Corporate Social Responsibility atau CSR sebagai wujud nyata dari pertanggungjawaban sosial perusahaan wewenang dan tanggung jawab program kemitraan dan bina lingkungan atau PKBL. Dan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR di PT PLN Persero mencakup diantaranya menyusun dan melaksanakan kebijakan pemberdayaan masyarakat di lingkungan perusahaan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, dan CSR dengan lingkup kegiatan community relation, community service, community empowering, dan pelestarian alam. Selanjutnya, menyusun dan melaksanakan program kepedulian sosial perusahaan. Kemudian ada menyusun dan melaksanakan program kemitraan sosial dan bina UKM dan meningkatkan citra perusahaan. Kemudian memastikan tersedianya dan terlaksananya program pelestarian alam termasuk penghijauan dan upaya pengembangan citra perusahaan sesuai dengan prinsip good corporate governance. Sekian penjelasan materi tentang Corporate Social Responsibility atau CSR dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.